Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi tentang cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya adalah Ia menciptakan pasangan-pasangan bagi kalian dari jenis kalian, agar kalian merasa tenang dan pasangan kalian, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang dan cinta. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiduplah sesukamu, maka sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah sesuatu sesukamu, maka sesungguhnya kamu akan berpisah. Begitu berbuatlah sesukamu, maka sesungguhnya kamu akan bertemu dengannya. Riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cintailah Allah atas anugerah nikmat yang diberikan kepadamu, dan cintailah aku karena cinta Allah, dan cintailah keluargaku karena mencintaiku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, maka sesungguhnya ia telah memperoleh kesempurnaan iman. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang barang siapa memilikinya, niscaya ia akan mendapatkan manisnya iman. 1. Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih ia cintai daripada yang lainnya. 2. Mencintainya seseorang, tidaklah ia mencintainya melainkan karena Allah Ta'ala. 3. Benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Ta'ala menyelamatkan darinya, sebagaimana ia benci dirinya dimasukkan ke dalam api. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah itu ada beberapa orang yang bukan nabi dan syuhada, menginginkan keadaan seperti mereka karena kedudukannya di sisi Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tolong kami beritahu siapa mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah satu kaum yang mencintai karena ruh Allah tanpa ada hubungan sanak saudara, kerabat di antara mereka, serta tidak ada hubungan harta benda yang ada pada mereka. Maka demi Allah, wajah-wajah mereka sungguh bercahaya, sedang mereka tidak takut apa-apa dikala orang lain takut, dan mereka tidak berduka cita dikala orang lain berduka cita. Bahwa seseorang mengunjungi saudaranya di desa lain, lalu Allah mengutus malaikat untuk membuntutinya. Tatkala malaikat menemaninya, malaikat berkata, kau mau kemana? Ia menjawab, aku ingin mengunjungi saudaraku di desa ini. Malaikat terus bertanya, apakah kamu akan memberikan sesuatu pada saudaramu? Ia menjawab, tidak ada, melainkan hanya aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat berkata, sesungguhnya aku diutus Allah kepadamu, bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai orang tersebut karenanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pasti akan mendapat cintaku orang-orang yang mencintai karena aku, saling kunjung mengunjungi karena aku, dan saling memberi karena aku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai, kamar-kamarnya di surga nanti terlihat seperti bintang yang muncul dari timur atau bintang barat yang berpijar. Lalu ada yang bertanya, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang-orang yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada yang artinya sebagai berikut. Syirik itu lebih halus dari perjalanan semut yang halus di atas batu licin di malam gelap gulita, dan serendah-rendahnya syirik adalah engkau mencintai seseorang karena kekurangannya dan membenci seseorang karena keadilannya. Bukanlah agama itu kecuali cinta dan benci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba beriman hingga aku menjadi orang yang lebih ia cintai daripada keluarganya, hartanya, dan manusia semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat berfirman, di manakah orang yang cinta mencintai karena keagunganku. Pada hari ini aku akan menaungi dengan menungguku di hari yang tiada naungan melainkan naunganku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian mengenai sesuatu yang ketika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, berilah aku rezeki cintamu dan cinta orang yang bermanfaat buatku cintanya di sisimu. Ya Allah, segala yang Engkau rezekikan untukku di antara yang aku cintai, jadikanlah itu sebagai kekuatanku untuk mendapatkan yang Engkau cintai. Ya Allah, apa yang Engkau singkirkan di antara sesuatu yang aku cintai, jadikan itu kebebasan untukku dalam segala hal yang Engkau cintai.